Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Indo Trader. Di video kali ini, kita akan membahas dan membandingkan dua exchanger kripto global dan internasional, yaitu BDFI dan Indodax. Seperti yang kalian tahu, Indodax adalah exchanger kripto yang berasal dari Indonesia. Sedangkan BDFI adalah exchanger global yang berasal dari Singapura atau berpusat di Singapura. Dan exchanger ini diluncurkan pada tahun 2019. Sebelumnya, exchanger ini bernama Bityar dan berganti nama menjadi BDFI atau Bitfi. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya lebih dalam lagi, seperti biasanya, subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga follow sosial media Indo Trader, karena akan ada banyak giveaway menarik yang akan kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video utamanya. Disclaimer terlebih dahulu. Jadi kalian bisa melihat di sini ada widget BDFI. Untuk widget Indodax itu nggak ada ya teman-teman. Saya udah setting, ternyata widget Indodax nggak ada. Nah, seperti biasa ya, kita memulai aplikasinya itu dari BDFI terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan beranda pada aplikasi BDFI. Di sini banyak terdapat fitur-fitur menu ya, ada pusat hadiah, referral, copy trading, konversi, ada deposit, beli kripto, dan ada explore, features, dan aset ya teman-teman. Nah, di sini di features ini sepertinya udah diperbarui ya teman-teman. Logonya tuh udah berubah, udah menjadi lebih keren lagi gitu ya. Ya udah lanjut ya. Kita lanjut, kita akan memulainya itu di pusat hadiah ya teman-teman. Kita buka pusat hadiah. Nah, di pusat hadiah ada hadiah selamat datang, klaim hingga 2.888 USDT atau US dollar. Di sini ada tugas pemula sama tugas lanjutan. Di tugas pemula, teman-teman bisa menyelesaikan KYC untuk mendapatkan kotak misteri atau mystery box. Karena di sini saya udah menyelesaikannya, saya udah ke notice ya, diterima gitu. Nah, terus ada hadiah Google 2FA, itu kalian bisa mendapatkan 2 USDT kupon ya, teman-teman. Jadi, kalau kupon itu kita hanya bisa menggunakannya sebagai biaya perdagangan di kontrak light ya, teman-teman. Kalau kupon ya. Kalau misalnya teman-teman mengklaim USDT kupon itu kalian bisa menggunakan sebagai biaya perdagangan di kontrak light. Nah, di sini ada hadiah deposit pertama, hadiah bergabung komunitas, hadiah deposit kripto pertama, hadiah copy trade. Nah, kalau hadiah copy trade di sini kalian bisa mengklaim 5 USDT bonus. Nah, kalau 5 USDT bonus itu kalian bisa menggunakannya sebagai biaya perdagangan kalian di trading perpetual atau USDT margin ya, teman-teman. Jadi 5 USDT bonus ini bisa kalian gunakan sebagai biaya modal kalian gitu. Jadi tanpa perlu modal untuk trading, kita udah bisa di BDFI ini ya. Nah, terus ada hadiah token leverage. Kalian bisa mengklaimnya 2 USDT bonus ya. Terus ada tugas lanjutan juga ya teman-teman. Ada berapa tahapan nih? Ada 7 ya. Ada sampai hadiah lanjutan 7. Di sini totalnya itu kalian disuruh deposit sampai 100.000 USDT ya. Dengan volume perdagangan 10 juta. Kalian bisa mengklaim 1.500 USDT bonus ya teman-teman. Jadi ada hadiah lanjutan 6 juga 700 USDT. Hadiah lanjutan 5 300 USDT. Hadiah lanjutan 4 200 USDT. Dan hadiah lanjutan 3 50 USDT. Hadiah lanjutan 2 30 USDT. Hadiah lanjutan 1 10 USDT. Nah, jadi kalian bisa menyelesaikannya itu secara bertahap ya teman-teman. Jadi event ini itu bersifat permanen, nggak ada batasan waktu untuk tanggal berakhirnya. Jadi ini adalah hadiah sambutan gitu buat kalian semua yang baru bergabung di aplikasi BDFI ini. Seperti itu teman-teman. Lanjut, kita balik lagi ke fitur berandanya. Nah, di tampilan beranda sini kita bisa pergi ngeklik fitur explore ya teman-teman. Nah, kalau di fitur explore itu ada pasar sama data. Nah, jadi kita bahas di pasarnya dulu.
Nah, kalau di pasar pada spot BDFI di sini kita bisa trading sampai 400 koin lebih ya, teman-teman. 400 berapa nih? 438 koin yang bisa kita perjualbelikan ya, teman-teman. Nah, jadi koin utama di sini ada Bitcoin, Ethereum, XRP, DOT, UNI, Doge, SIP, dan lain sebagainya. Ada LFT, meme, Metaverse, Web3, GameFi, Layer 2, Ake Concept, Device, Gray, Polkadot, Fan Token, BSC, observasi. Nah, itu dia untuk spot pada aplikasi BDFI. Sekarang kita lihat ya teman-teman perbandingan ya. Jadi kita akan melihat spot pada platform Indodax. Let's go, kita cek Indodax-nya. Oke teman-teman, ini ada tampilan pada aplikasi Indodax ya teman-teman, dan ini tampilan berandanya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, kita cek untuk pusat hadiah pada platform. Nggak ada teman-teman, pusat hadiah pada aplikasi Indodax itu nggak ada ya teman-teman. Jadi nggak ada hadiah selamat datang sama sekali di sini ya. Karena Indodax ini adalah platform Indonesia gitu ya. Jadi internasional. Kalau BDFI itu berbeda. Platformnya itu global, jadi mendunia lah gitu. Terus, nah kan tadi di pasar spot pada BDFI ada 440 koin ya, 438 koin yang bisa kita perdagangkan ya. Atau jual beli Bitcoin lah. Nah, kalau di Indodax ini kita tinggal pergi ke marketnya aja, kita klik market. Di sini pada koin IDR ya, IDR atau USDT market sama aja IDR. USDT market juga boleh. Di sini ada berapa koin nih? Jadi ada berapa koin nih ya? Dikit doang ya teman-teman. Kalau untuk USDT market, kalau IDR market itu lumayan banyak ya. Mungkin ada 200 atau 300 koin spot yang bisa kita perdagangkan di Indodax ini. Kalau di BDFI itu di Indodax itu kita hanya bisa 200 atau 300 koin spot yang bisa kita perdagangkan ya teman-teman. Berbeda sama exchange global yaitu BDFI. BDFI di sini 438 koin ya teman-teman, dan kita harus menggunakan mata uang USDT ya teman-teman, atau dolar gitu. Kalau Indodax kan kita bisa menggunakan mata uang negara kita sendiri, IDR. Nah, kalau global kita harus menggunakan USDT atau dolar gitu. Nah, lanjut. Sekarang kita ke beranda lagi. Kita pergi ke features ya teman-teman. Nah, di sini di features, di trading features atau di perpetual ada USDT margin sama coin margin dan contract light. Nah, kita bahas dulu di USDT margin ya teman-teman. Ada cross sama isolated. Jadi saya jelasin dulu cross itu apa. Margin cross adalah seluruh posisi aset margin yang sama dibagi ke seluruh margin posisi aset dalam peristiwa likuidasi. Pedagang dapat kehilangan semua margin dan semua posisi di bawah aset margin. Kalau isolated itu seluruh posisi aset margin yang sama dibagi ke seluruh margin posisi aset dalam peristiwa likuidasi. Pedagang dapat kehilangan semua margin dan semua posisi di bawah aset margin. Kalau isolated itu hanya satu koin doang. Jadi kalau kalian open di USDT margin pada dompet USDT margin, terus kalian open misalnya Bitcoin doang yang kena likuidasi, enggak ngikut sama dompet-dompet kalian yang lain, seperti itu untuk penjelasan cross sama isolated. Nah, kita lihat di sini untuk leverage. Jadi kalian bisa klik yang 20 kali di sana. Nah, kita ganti dulu koinnya itu menjadi BTC. BTC USDT. Nah, di sini kita klik aja untuk leverage. Nah, di penyelesaian leverage, di sini kita bisa menggunakan leverage sampai 200 kali. Hingga 200 kali ya, teman-teman. Jadi, leverage di sini berlipat-lipat ganda ya, sampai 200 kali. Nah, itu untuk pada koin BTC USDT. Kalau pada koin Ethereum itu sampai 200 kali juga ya, teman-teman. Jadi kita bisa trading fitur di sini atau trading perpetual itu sampai 200 kali ya, teman-teman. Pada koin Ethereum. Nah, ini ada banyak koin yang leverage-nya itu di atas 100. Ada Atom yang sampai 125 kali dan ada Doge yang 150 kali, Doge di sini 150 kali. Nah, ini pada koin Doge, dan di Gala sampai 100 kali, Link 125 kali, LTC 125 kali, Loans ini koin meme ya teman-teman, dan Shiba
150 kali dari XRP di sini sampai 150 kali. Kalau setahu saya ya, kalau di Binance itu hanya sampai 75 kali ya untuk XRP. Nah, jadi leverage pada BDFI ini berlipat-lipat ganda ya teman-teman. Jadi max-nya itu sampai 200 kali. Nah, kalau untuk Indodax ya, sepertinya nggak ada ya teman-teman. Kalau trading featuresnya Indodax itu nggak ada. Nah, yang ada spot doang. Jadi kalau di Indodax itu kita hanya bisa membeli koin spot doang. Jadi cuman bisa buy sama sell. Jadi di sini tempatnya para holder koin ya teman-teman. Holder koin spot di sini biasanya gitu. Untuk trading featuresnya di sini nggak ada ya teman-teman. Kalau Indodax itu nggak ada trading fitur sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut di BDFI. Nah, kita balik ke Branda ya teman-teman. Di sini ada fitur copy trading. Kalian klik aja copy trading. Nah, ini ada banyak trader profesional yang bisa kalian copy ya. Di sini ada Master Crypto dengan ROI 700% dan ada Doremi dengan ROI 450% dan ada Blue Marble dengan ROI 300%. PNL-nya di atas $300 nih. Blue Marble, kita intip dulu Blue Marble-nya. Riwayat, wow, dia habis cuan, habis profit 4% dari XRP, ETH 10%. Leverage 20 kali. Posisi saat ini yang lagi dibuka XRP USDT 10 kali ya. Jadi kalian bisa ikuti Blue Marble ini kalau di copy trading pada aplikasi BDFI. Nah, itu dia pada copy trading di aplikasi BDFI ya teman-teman. Banyak trader profesional di sini yang bisa kalian copy. Dan jika teman-teman ingin menjadi trader atau master trader di aplikasi BDFI ini, kalian perlu menyetorkan 300 USDT. Kalian bisa chat admin di grup Telegram atau kalian chat CS di BDFI ini. Kalian bilang ingin menjadi master trader gitu. Oke, sekarang kita beralih ke Indodax. Nah, kalau di Indodax ini nggak ada ya teman-teman. Kita copy trading karena ini exchange Indo ya. Jadi Indonesia pakainya ya di sini doang gitu ya. Nah, seperti ini untuk Indodax ya teman-teman. Kita balik lagi ke BDFI. Oke teman-teman, mungkin itu aja pada pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa di next video.